Cara manajemen Sriwijaya FC melakukan upaya untuk mengelola klub sepak bola dengan menjajaki kerjasama dengan salah satu YouTuber tanah air Atta Halilintar. Setelah direspon, manajemen Sriwijaya FC rencananya akan bertemu langsung dengan Atta pertengahan pekan depan. Dalam pertemuan nanti, manajemen Sriwijaya FC menawarkan kerjasama di bidang pengelolaan klub dengan Atta dengan skema yang sudah disiapkan. Dan tentu kita akan mengajak beliau diskusi tentang kondisi objektif Sriwijaya FC, dan tentu kita akan sharing banyak tentang Sriwijaya FC. Mudah-mudahan Bang Atta bisa melihat Sriwijaya FC ini dengan objektif, dan tentu mudah-mudahan dia bisa bekerjasama dengan kita untuk membangun SFC lebih baik lagi. Manajemen Sriwijaya FC membutuhkan terobosan baru untuk mendatangkan sponsor dan investor, termasuk meningkatkan nilai jual Sriwijaya FC. Setelah menjalin komunikasi melalui media sosial sejak pekan lalu, manajemen Sriwijaya FC akhirnya berkesempatan bertemu langsung dengan YouTuber ternama tanah air Atta Halilintar. Dalam pertemuan hari Kamis, manajemen Sriwijaya FC diwakili Presiden klub Henry Zainuddin memaparkan sejarah klub Sriwijaya FC selama mengikuti kompetisi sepak bola di tanah air. Dalam pertemuan ini, Atta Halilintar diajak bergabung dengan manajemen Laskar Wongkito. Manajemen Sriwijaya FC berharap nantinya akan ada jalinan kerjasama secara resmi antara kedua belah pihak. Atta Halilintar mengaku antusias mendapat tawaran dari klub kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Bang Atta itu kalau kita lihat dari kacamata kekinian, beliau ini betul-betul zamannya betul sekarang ini Bang Atta. Artinya semangat, religius semua ada di beliau. Tentu yang paling menarik itu adalah kalau Bang Atta kita gabung di ini, semua milenial di Indonesia, apalagi di Sumsel, pasti mencintai Sriwijaya. Bang Atta itu saya lihat sudah saatnya untuk melebarkan kontribusi positifnya buat bangsa ini, salah satunya di sepak bola. Saya suatu kebanggaan ya Pak ya, suatu kebanggaan bisa dapat keminatan atau kepercayaan lah dari masyarakat. Semua bilang Bang Atta ayo ke Sriwijaya, Bang Atta ayo. Banyak warga Palembang yang mempercayakan kalau insya Allah sama Bang Atta kita bisa bergerak maju sama-sama gitu-gitu kan. Langkah mendekati Atta Halilintar merupakan salah satu bentuk keseriusan serta terobosan baru dari manajemen Sriwijaya FC dalam mengelola klub secara profesional. Sriwijaya FC mempersiapkan diri lebih awal jelang kompetisi Liga 2. Kondisi tersebut berdampak pada keuangan klub karena manajemen harus mengeluarkan biaya operasional cukup besar. Untuk sponsor, manajemen Sriwijaya FC menerangkan masih belum bisa memberikan dananya karena belum ada keputusan resmi dari PSSI kapan kompetisi kembali bergulir. Menutupi biaya operasional klub sampai kompetisi kembali bergulir, Sriwijaya FC terpaksa menyiapkan dana talangan dari pengurus Sriwijaya FC. Tentu pembiayaan untuk sebulan 2 bulan ini tentu manajemen bahu-membahu lah untuk mencari duit. Kalau bahasa selama ini kita menalangi dulu lah, sama-sama menalang, semua manajemen menalangi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, dan itu sangat penting bagi kita sebelum sponsor cair semua. Namun manajemen Sriwijaya FC mengaku sudah memiliki 5 sponsor yang siap bekerja sama dengan Laskar Wongkito. Manajemen Sriwijaya FC resmi menggandeng TWV sebagai aparel baru Laskar Wongkito musim 2021. Dari kerjasama itu, manajemen Sriwijaya FC mendapatkan pasokan perlengkapan latihan dan pertandingan. Durasi kontrak Sriwijaya FC dan aparel barunya akan selama 1 musim. Manajemen Sriwijaya FC mengakui musim ini ada 4 aparel yang mengajukan penawaran, namun manajemen memilih TWV karena merupakan produk lokal tanah air serta memiliki penawaran yang lebih baik dari 4 aparel lain. Menariknya pertama memang dari jumlah nilai yang ditawarkan. Yang kedua memang ini salah satu pertimbangannya adalah
Twivi ini milik Wong Sumsel ya. Yang ketiga, Twivi ini adalah merek lokal nasional. Artinya Sriwijaya FC mendukung ya pengusaha lokal nasional yang brandnya itu kita pakai untuk tim Sriwijaya FC. Jika kerjasama musim ini berjalan baik, manajemen Sriwijaya FC akan tetap menggunakan aparel yang sama. Manajemen Sriwijaya FC berharap besar kompetisi Liga 2 2021 dapat bergulir dalam waktu dekat. PSSI berencana kembali menggulirkan kompetisi sepak bola tanah air pada Juli mendatang. Rencananya kompetisi Liga 1 akan mulai pada 3 Juli, disusul Liga 2. Digelar 2 pekan setelahnya atau pada 17 Juli 2021 mendatang. Manajemen Sriwijaya FC mendukung rencana tersebut dan berharap rencana yang disusun tidak menemui kendala. Pertimbangan suksesnya PSSI menggelar turnamen Piala Menpora dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan sesuai dengan arahan pemerintah menjadi modal gelaran kompetisi. Ya, kita berkaca dengan pelaksanaan kompetisi turnamen Piala Menpora sampai dengan kemarin pertandingan pelaksanaannya cukup lancar, protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik. Ya, kita tetap optimis kompetisi Liga 1 dan Liga 2 mendapatkan izin untuk pelaksanaannya begitu. Rencananya PSSI yang akan menggulirkan kompetisi sepak bola tanah air Juli nanti difinalisasi pada rapat Exco yang akan dilaksanakan 29 Mei 2021 nanti. Pelatih Sriwijaya FC Neil Maizer menggelar laga internal berdurasi 2 kali 35 menit untuk timnya. Internal game bertujuan melihat peningkatan kondisi fisik pasukan Sriwijaya FC dan mengukur perkembangan program latihan yang diterapkan sebulan terakhir. Pelatih Sriwijaya FC Neil Maizer menilai beberapa evaluasi akan dilakukan dari latih tanding internal itu, di antaranya proses transisi dari menyerang ke bertahan ke menyerang, serta penyelesaian akhir. Secara umum bagus. Cuma memang ada beberapa hal-hal yang harus kita sikapi, finishingnya kadang-kadang perlu kita perbaiki, bertahannya perlu. Yang harus kita perbaiki pertama adalah transisi dari bertahan menyerang dan transisi dari menyerang bertahan, itu yang masih. Neil Maizer melihat komposisi pemainnya masih sementara, karena ia masih menunggu pemain buruan lainnya dapat bergabung dalam waktu dekat untuk menyempurnakan komposisi pasukannya. Skuad Sriwijaya FC diliburkan 2 pekan sebagai persiapan menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Pemain Sriwijaya FC diberi kesempatan pulang kampung halaman masing-masing terhitung 5 Mei hingga 17 Mei 2021. Pelatih Sriwijaya FC Neil Maizer mengingatkan pemainnya untuk menjaga kebugaran selama berada di kampung halaman masing-masing. Neil Maizer mewajibkan timnya menjalankan sejumlah program latihan mandiri yang dirancang jajaran pelatih. Kita bukan himbauan, ini perintah, dan mereka harus menjalankan program latihan yang kita bikin sedemikian rupa dari hari per hari, dari minggu ke minggu. Harus jalan. Ada berbentuk kondisi fisik, ada bentuk teknik, ya, ada fitness juga. Terus nanti mereka bentuk rekam video dan kirim ke tim nanti. Pasukan Sriwijaya FC rencananya kembali memulai latihan rutin pada 18 Mei 2021.